Ternyata PH itu dia butuh buat apa? Buat belajar. Ternyata orang alim juga belajar. Tidak seperti kita, malas belajar. Ini di bandara di ruang guru belajar. Di pesawat pun demikian. Saya masih di pesawat, saya sempat jalan ke depan ke kamar mandi, saya lihat beliau belajar. Sama jadi waktunya bermanfaat terus. Setelah penyambungan dari saya, kita pun pergi. Ternyata pesawat transit berapa kali? Pertama di Singapura, kemudian di Riyadh, kemudian di Jeddah. Setiap transit turun, bawa barang semua. Nanti naik lagi. Di Riyadh juga turun, nunggu berapa jam, baru naik lagi. Di Jeddah pun turun. Dan kita punya tiket dari Jeddah ke Madinah. Sampai di Jeddah, jadi tiket semua saya pegang. Sampai di Jeddah, kita turun. Saya ingin segera ke Madinah, karena mengejar pesawat berikutnya. Begitu turun dari pesawat, ternyata tiket saya ketinggalan. Tiket saya dan tiket saya ketinggalan di pesawat. Sudah ambil barang-barang semua. Kita mau ngurus ke Jeddah, kata Syekh mana tiketnya? Apa Syekh Males? Tiketnya ketinggalan di mana? Di pesawat. Gak mungkin diambil lagi, sudah repot. Lalu saya sudah waktu ini bakal diomelin ini. Kayaknya tidak apa-apa. Jadi kita berusaha coba kita lapor, siapa tahu bisa dikeluarkan tiket. Lapor ya tidak berhasil. Akhirnya kita naik mobil dari Jeddah menuju Madinah. Di tengah perjalanan berhenti. Kata dia Kiranda, pada uang lagi nggak pinjam? Anda pinjamin duit real gitu, pinjam duit 100 real. Dia pinjam, dia belanja ke Bakola. Pulang dia bawa coklat banyak. Kata dia, ini buat oleh-oleh buat anak-anakmu. Jadi pinjam duit buat beli oleh-oleh buat apa? Buat anak-anak. Karena nggak beli oleh-oleh buat anak-anak. Apa nih anak-anak? Jadi yang belikan dia apa? Saya pinjam duit buat. Jadi utang saya sekarang yang oleh-oleh. Ya udah. Sampai di Madinah, bahkan barang-barang beliau tidak diturunkan langsung. Supirnya disuruh ngantar dari anak dulu. Dan saya begitu saya Madinah tidak istirahat, langsung ngajar di Jami' Islamiyah. Demikian ikhwan fillah cerita singkat tentang perjalanan anak bersama beliau, karena waktu sudah habis. Sebenarnya masih banyak faedah, cuma kita berikan waktu. Semoga ada manfaatnya, dan ini merupakan cambuk bagi kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hendaknya kita berakhlak sebagaimana akhlak para ulama kita. Kita sangat jauh dari akhlak yang mulia, yang seharusnya akhlak merupakan ciri dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu saatnya bagi kita untuk jelaskan kepada masyarakat bahwasanya dakwah Ahlus Sunnah adalah dakwah yang memperhatikan masalah tauhid dan juga memperhatikan masalah akhlak. Demikian saja kurang lebihnya saya mohon. Pertanyaannya mungkin bagaimana menyenangkan hati orang yang tidak beragama Islam? Tentunya pahalanya berbeda, karena dalam hadis disebut tadi turun yudhsiluhu ala qalbi muslim, itu rasa senang dimasukkan kepada seorang muslim. Namun menyenangkan hati orang, baik orang kafir, juga ditutup dalam syariat, dalam rangka untuk menarik hati dia. Minimal dia condong kepada Islam, minimal tidak menyalahkan Islam. Karena orang kafir bertingkat-tingkat, ada yang memerangi Islam, ada yang condong kepada Islam, ada yang diam, dia tidak komentar. Kalau orang yang mungkin terkena keras terhadap Islam, kita kasih hadiah, mungkin dia orang Islam juga baik, meskipun dia tidak masuk Islam. Apalagi kalau dia masuk Islam, sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik ketika ceritakan bagaimana Nabi SAW memberikan hadiah kepada orang kafir, sampai ada seorang datang minta ghanam bainar jabalain, minta kepada Nabi kambing yang di antara lembah, kambing yang sangat banyak. Rasulullah berikan kepada orang tadi. Padahal ini orang kafir. Sampai orang ini pun saking senangnya dikasih kambing yang begitu banyak oleh Nabi, dia pun pulang ke kampungnya. Kata dia, ya qaumi aslimu, fa inna Muhammadan yu'ti ata'a man lam yakhshal faqr. Kata dia, wahai kaumku, masuk Islam kalian, karena si Muhammad itu suka memberi. Dia tidak pernah takut miskin, saking gembiranya dia. Dengan dikasih kambing masuk Islam. Demikian Abdullah bin Umayyah tatkala dari perang Hunain, Rasulullah berikan kepada dia 100 ibil. Rasulullah kasih dia 100 ekor onta. Padahal kata dia, Nabi Muhammad adalah orang yang paling saya benci. Namun Rasulullah kasih 100 ekor onta. Tidak cuma itu, berapa waktu lagi kasih lagi 100 ekor onta. Tidak cuma itu, berapa lagi waktu kasih lagi 100 ekor onta, sampai 300 ekor onta. Akhirnya dia pun masuk Islam. Jadi mengatakan, dahulu Muhammad orang yang paling saya benci, sekarang orang yang paling saya cintai. Jadi tidak mengapa untuk kasih hadiah kepada orang kafir. Dalam rangka tadi manfaatnya ada. Ya, di antaranya tadi
mungkin mengurangi keburukan dia terhadap Islam, atau kalau bisa masuk Islam. Oleh karena itu kita niat dan terkala kasih hadiah kepada orang kafir dalam rangka untuk mendakwahi. Ya, tentang masalah sholat di pesawat tadi, bagaimana cara mengerjakannya? Sholat itu berjamaah apa sendiri-sendiri gitu? Bisa gitu. Tergantung ada jemaahnya enggak. Kalau jemaahnya masih tidur enggak? Kalau masih tidur masa dibangunkan. Oh iya, jemaah. Saya kebetulan sendirian, tidak ada yang sholat selain beliau. Setelah itu anak sholat pun cuma berdua, sama orang yang sama-sama terlambat bangun sama-sama terlambat ada usia. Beliau sholat sendiri. Dia sholat menghadap kiblat, jadi kita ke arah pesawat ke arah belakang gitu. Iya, ke arah ke depan ya. Dia pokoknya ada diberitahu oleh petugas. Petugasnya pun tidak sholat, tapi dia tahu arahnya kemana. Berdiri, sholat biasa. Ya, silakan. Waalaikumsalam. diprovokasi, kita tidak boleh bereaksi. Kita bereaksi masyarakat tersebut dilempari jadinya. Apakah yang bisa itu? Apabila seseorang kita dihina, jadi sikap orang mukmin dalam adillatin al-mu'minin, adillatin al-kafirin, ya lemah lembut terhadap kaum mukminin, sifat-sifat orang muslimin, kaum mukminin, lemah lembut terhadap kaum mukminin dan keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi semuanya disembalikan kepada kondisi yang ada ya. Terkadang saatnya kita bersikap keras, tegas terhadap orang kafir. Terkadang kondisi, misalnya dari kita ingin mendakwahi dia, atau terkadang kita mengalah. Terkadang sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi ini yang dijalani oleh Rasulullah SAW. Seperti tatkala Rasulullah SAW di Mekah, tatkala kaum muslimin masih dalam keadaan lemah ya. Ini yang sering ulang-ulang, kaum muslimin di dalam Al-Quran ada ayat-ayat tentang sabar dan ada ayat-ayat tentang jihad. Maka ayat-ayat sabar diamalkan tatkala kondisi kaum muslimin lemah, dan ayat-ayat jihad dilaksanakan tatkala kaum muslimin dalam keadaan kuat. Sekarang saya kasih logika ini. Contohnya, saya seorang ustaz, saya ngisi pengajian. Tahu-tahu saya jelaskan tentang kemaksiatan misalnya. Saya jelaskan bahwasanya minum bir itu hukumnya haram, zina itu hukumnya haram. Tiba-tiba datang salah seorang anak pimpinan Brimob, orang kafir. Dia pukul saya, dia suka berzina dan suka minum bir. Saya dipukul di depan umum, di depan murid-murid saya. Namun dia tidak balas. Ya, bahkan dia mengancam untuk bunuh saya, namun dia tidak balas saja. Kenapa dia tidak balas? Karena saya tahu kalau saya balas, saya pukul dia. Kalau dia lapor kepada bapaknya, bahkan Brimob satu kom akan nembak kita semua, bahkan seluruh pengajian akan dihabisi sama Brimob tersebut. Apakah perbuatan yang benar kalau saya pun membalas? Padahal bisa mengakibatkan apa? Semuanya terbunuh. Tentunya Islam melihat maslahat dan mudarat. Bahkan kita tidak ingin kita mati dalam keadaan artinya jadi bahan tertawa oleh orang-orang kafir. Oleh karena kalau kita lihat Rasulullah SAW tatkala di Fatih Mekah dalam keadaan lemah, Rasulullah SAW tidak bisa berkutik. Tatkala Bilal disiksa, ditaruh di atas batu, dijemur di matahari, Rasulullah tidak bisa menolong. Tatkala keluarga Ammar bin Yasir dibunuh oleh orang kafir, Rasulullah yang mengatakan, "Sabran ala Yasir, fa inna mawa'idakumul jannah." Sabarlah wahai keluarga Yasir, sungguhnya Allah menjadikan surga bagi kalian. Rasulullah tidak bisa berkutik. Kenapa? Karena jumlah kaum muslimin hanya bisa dihitung dengan jari. Dan kalau secara logika mereka melakukan perlawanan akan meninggal semuanya. Secara logika, kita agama bukan agama hayalan, tapi agama juga melihat logika. Makanya Allah mengatakan, "Al-ana khafafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa, fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn." Kata Allah Subhanahu wa taala, sekarang Allah tahu kalian lemah. Dan Allah melihat kelemahan kalian. Kalau ada 100 orang yang sabar bisa mengalahkan 200 orang. Kalau ada 1000 yang sabar bisa mengalahkan 2000 orang. Artinya kata para ulama 1/3 boleh lari. 1/3 boleh lari karena dia tidak boleh mati konyol. Ya. Namun ingat ikhwan fillah dan Allah, tidak ada peperangan Nabi sekalipun yang menang karena kekuatan fisik, tidak ada.
Tapi semuanya menang karena kekuatan iman. Seandainya kita kaum muslimin, meskipun lemah, namun imannya tinggi, kita bisa perang aja, tidak apa-apa. Taruhlah kita nekat, tapi dengan syarat imannya harus tinggi. Jadi masalah sekarang bagaimana orang profesional menyorakan jihad? Yang praktek zina berapa di kaum muslim? Indonesia yang praktek zina berapa? Porno saja mau ditutupi protes orang. Iya nggak? Di demo sama orang waktu apa? Internet mau diblokir yang porno-porno, diprotes saja sama orang. Masjid yang penuhi berapa orang? Yang sholat, yang syirik, yang sholat berapa orang? Yang syirik berapa orang? Yang nyembah kuburan kus-kus itu berapa orang? Terlalu banyak. Dukun Indonesia berapa orang? Ya artinya sudah saatnya kita berjihad memerangi orang lagi. Kalau sudah saatnya silakan. Kalau sudah terpenuhi dua syarat, kekuatan iman sama kekuatan fisik. Karena tidak boleh kita mati konyol dapat orang kafir. Adapun kalau kita kuat, maka di situ kita mengamalkan ayat jihad. Saya katakan bisa jadi kita lemah kekuatan fisik, tapi kalau iman kuat Allah akan menangkan kita. Jadi masalahnya sekarang kita terpuruk dalam doa. Iman terpuruk, fisik juga terpuruk. Yang terjadi hanya pemboman liar itu dibongkar hanya mafsadat yang timbul lebih banyak. Mafsadat yang timbul lebih, kerusakan yang timbul lebih banyak daripada kemaslahatan. Oleh karena itu semua ayat tidak kita terapkan hadis-hadis tentang bagaimana kerasnya Nabi terhadap orang kafir diterapkan pada tempatnya dan bagaimana lembutnya Nabi terhadap orang kafir tetap ditempatkan pada tempatnya. Tidak boleh kita secara mutlak sebagaimana tadi kata Pak, ada orang salah paham. Jadi terapkan secara mutlak, kita harus terus lembut terhadap orang kafir. Enggak, sesuai dengan kondisi dan keadaan, sesuai dengan masalah. Agama ini dibangun di atas masalah dan mudarat. Kalau kita lembut terhadap orang kafir, ada kemaslahatannya, lakukan. Kasih hadiah, tinggal dia masuk Islam, lakukan. Kalau ada kemudaratan, jangan kita lakukan. Allah Ta'ala. Ada lagi yang bertanya? Waalaikumsalam. Dengan cara dalam apa? Atau dengan cara ibadah tambahan apa? Seseorang menjadi yang kuat, pemikiran yang kuat, ketahatannya agar orang tersebut menjadi orang yang alim. Pertanyaan saya ulangi ya, dengan cara apakah seorang bisa memiliki akidah yang kuat ya, dan bisa menjadi orang yang alim? Yang pertama sekali belajar. Jadi harus belajar untuk ilmu. Dia harus paham apa itu tauhid. Tauhid yang benar itu bagaimana. Kemudian juga harus mempelajari lawan daripada tauhid, yaitu kesyirikan. Ya. Jadi itu kelebihan buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang dikenal oleh orang sebagai Wahabi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dia nulis bukan tauhid saja, tapi menuliskan juga secara terperinci tentang syirik. Karena dengan melawan daripada tauhid kita akan jelas apa itu kan tauhid. Ya. Kita belajar akhlak yang mulia, tapi kita juga mempelajari akhlak yang buruk supaya kita tidak terjerumus dalam akhlak yang buruk. Arab besar wa bisarri wa la tawakkihi man lam ya'rif syarra min al-khairi yaqtihi. Aku mengenal keburukan bukan untuk melakukannya, tapi aku mengenal keburukan untuk menjauhinya. Barang siapa yang hanya mengenal kebaikan dan tidak mengenal keburukan akan terjerumus dalam keburukan tersebut. Jadi hanya belajar tentang tauhid, kemudian belajar tentang lawan daripada tauhid, kemudian mengamalkannya. Tentunya namanya orang alim. Alim adalah orang yang berilmu. Tentunya dia harus banyak belajar dan terus belajar bersabar dalam belajar ya. Dan karena ilmu itu juga merupakan ibadah. Ilmu itu merupakan ibadah. Jadi ibadah bukan cuma sholat, bukan cuma zakat, bukan cuma puasa. Untuk ilmu itu juga ibadah. Seorang tidak sama dengan orang yang datang kemudian duduk mendengarkan. Hanya mendengarkan tidak sama dengan orang yang merenungkan. Tidak sama dengan orang yang mencatat. Tidak sama dengan orang yang mengulangi. Seluruhnya beribadah. Tapi orang yang mendengarkan, merenungkan, mencatat, mengulangi kembali pahalanya lebih besar daripada yang sekedar duduk mendengarkan. Atau sekedar duduk masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Atau yang belum masuk ke pangkal, belum masuk telinga sudah ke pangkal keluar. Itu lebih tidak dapat apa-apa lagi. Oleh karena itu, ini untuk ilmu itu ibadah. Jadi untuk kita menguatkan tauhid, belajar tentang tauhid dan juga belajar tentang syirikah dan berusaha mengamalkan apa yang dipelajari. Ya, silakan. Agama Islam adalah agama yang tidak disempurnakan oleh sejauh mana kita ulama bersikap mengenai artikel sudah menyatakan bahwa tidak ada satu kali pun kecuali sudah diajarkan.
Mungkin nyatanya ada satu ulama terkenal tingkat internasional. Dia bilang